Halo Freakers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season kelima. Disclaimer. Bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu. Dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh anggota FBI yang sedang menghampiri TKP. Di sana ia mendapatkan sebuah mayat yang meninggal dengan cara yang cukup tak lazim. Anggota FBI itu lalu menelepon salah satu agennya dan meminta kepadanya untuk segera menemui agen di DC yang bernama Elizabeth Keane. Dan inilah The Capricorn Killer, blacklister nomor 19 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian scene bergerak kepada Keane yang sedang melihat Ian yang sedang ikut menggotong mayat dari detektif Singleton. Di lokasi hitam, Cooper menjelaskan bahwa ada saksi yang melihat bahwa Ian membunuh Singleton. Lantas Keane meminta kepada Cooper untuk memberitahukan kepadanya di mana ia bisa bertemu dengan saksi itu. Tetapi Cooper menegaskan jika sementara Reddington dan Keane mengejar Garvey, Keane tak dapat menjadi petugas investigasi atas kematian yang baru saja menimpa detektif Singleton. Reddington yang ada di sana lalu meninggalkan mereka dan Cooper memberitahu kepada Keane kasus lama yang mungkin saja ia tahu, yaitu kasus pembunuh Capricorns. Kemudian Cooper meminta kepada Keane untuk memberitahu mengenai pembunuhan Capricorns tersebut karena korbannya merupakan seorang profesor universitas wanita. Keane menjelaskan bahwa pembunuh Capricorns telah membunuh 7 korban dalam 4 tahun dengan penampakan menyeramkan serta pisau buatan di mulutnya dan tengkorak kepala kambing di tangan. Lalu Aram juga ikut menjelaskan jika itu merupakan simbol dari astrologi, yaitu Capricorns. Kemudian Keane menghampiri Brandon Graves yang merupakan seorang petugas lapangan di Pittsburgh. Di sana Keane memberitahu Brandon bahwa ia mengira Capricorn Killer sempat tak melakukannya kembali karena telah tewas atau tertangkap. Di saat Keane sedang melihat korban tersebut, ia baru menyadari bahwa ada yang berbeda dari pedang yang tertancapkan di mulut korban. Lalu ia meminta kepada anggota FBI untuk membawa semua senjata yang telah Capricorns gunakan untuk dibandingkan. Dan Keane menjelaskan mungkin saja perlakuan itu telah ditiru oleh seseorang. Di lokasi hitam, Cooper meminta kepada Aram untuk menahan serta melindungi saksi yang bisa mengidentifikasikan pembunuh dari Singleton. Sementara itu, Reddington menghampiri seorang petugas hotel dan mengatakan jika dirinya harus mengkhianati Ian demi dirinya. Apabila ia tak melakukan hal itu, maka dirinya akan menerima tembakan tepat ke arah dadanya. Lalu Reddington memintanya untuk memberikan nomor serta alamat dari Ian. Di satu sisi, Aram mulai menghampiri tempat saksi Singleton di penjara. Ia meminta kepada saksi yang bernama Tony Mija itu untuk dipindahkan ke satgasnya. Dan Aram menjelaskan bahwa Tony merupakan saksi mata dalam kasus kematian petugas polisi. Tetapi Ian tak bisa memberikan itu karena hal tersebut adalah masalah pribadinya. Dan Aram masih bersikukuh untuk bisa membawa saksi tersebut ke dalam perlindungannya. Lalu Ian mulai mengintimidasi Aram dengan mengatakan jika dirinya akan menendang bokong Aram apabila ia tak memberikan surat tersebut. Beruntungnya Aram memberanikan diri dengan tetap mengatakan apa maksud serta tujuannya. Saat ini Keane, Brandon, serta Ressler sedang menghampiri istri dari jasad yang telah dibunuh oleh Capricorn Killer. Di sana Keane mendapatkan petunjuk jika korban itu memiliki hobi, yaitu membuat pedang yang berada di bengkel di belakang rumahnya. Ketika Keane sedang menelusuri hal tersebut, ia menemukan sebuah ruangan terkunci yang berisikan kepala kambing serta foto korban dari Capricorn Killer. Kemudian Keane memberitahu Cooper melalui telepon jika korban itu adalah Capricorn Killer yang sebenarnya dan ia menghilang karena telah memiliki keluarga. Samar yang berada di sana juga memberitahu bahwa pedang yang digunakan pada korban terakhir merupakan pedang dari guru sejarah SMA yang dijual secara online. Sementara saat ini sang peniru sedang memutilasi Gerald secara sadar. Di saat Gerald akan dimutilasi, ia kembali sembari mendengarkan rekaman dirinya sendiri. Ressler dan Samar yang berhasil menghampirinya untuk mengejar sang peniru, tetapi sang peniru itu berhasil melarikan diri sehingga Ressler kembali kepada Samar dan Gerald. Lalu Samar memberitahu bahwa Gerald ternyata tak dapat diselamatkan.
Kembali ke lokasi hitam, terdapat Aram yang sedang menginterogasi saksi, lalu ia menunjukkan foto yang berkemungkinan besar telah membunuh Singleton. Saksi itu menunjuk foto dari Ian Garvey, lalu Cooper memberitahu Keane di luar ruangan jika semua ini akan segera usai dan mereka akan segera mengeluarkan surat penahanan bagi Ian. Reddington yang saat itu telah berhasil mendapatkan lokasi di mana keberadaan Ian berada. Ian pula ternyata telah menunggu kedatangan dari Reddington serta memerintahkan kepada anak buahnya untuk membunuh pengawal dari Reddington dan melukainya. Namun di saat orang yang menyamar menjadi Reddington tertembak, Reddington serta Dembe ternyata berhasil menembak serta menjatuhkan anak buah Ian terlebih dahulu. Di sana Reddington bertanya mengenai harga yang Ian tawarkan sebelum polisi meringkusnya. Dan Reddington menegaskan jika ia tahu bahwa Ian menyimpan kerangka tersebut dan mengatakan bahwa dirinya ingin mengetahui alasan Ian masih belum mengumumkan mengenai kerangka itu sebelum dirinya membunuh Ian. Lalu Reddington menawarkan untuk memberinya kerangka tersebut sebelum FBI menghukum mati dirinya. Namun Ian memberikan tawaran lain juga. Ian menawarkan untuk memberikan kerangka tersebut sebelum FBI menghukum mati dirinya. Namun Ian juga memberi tawaran lain, yaitu ia meminta saksi yang saat ini sedang berada di kantor FBI. Ian akan memberikan kerangka itu pada Reddington apabila Reddington mau mengabulkan permintaannya. Di tempat kejadian perkara, Keane memikirkan dan menduga jika pembunuh itu mungkin saja adalah seorang anggota dari kepolisian, yaitu penyusun profil kepolisian yang sama dengan dirinya. Lalu Brandon mulai menyadari bahwa dirinya juga dicurigai oleh Keane dan bertanya mengapa ia sampai mencurigainya. Setelah itu, Keane menghampiri terapisnya dan memberitahukan mengenai perasaannya terkait kasus ini. Saat itu Keane telah mendapatkan petunjuk dari hasil sharingnya dengan terapis, di mana ia mempunyai ide untuk melihat catatan medis dari penyusun profil. Kemudian Keane meminta bantuan kepada Reddington untuk mendapatkan catatan medis itu dan ia memberitahu kepada Reddington jika saksi tersebut ternyata mengenali Ian sebagai pembunuh dan saat ini ia sedang bersama Aram untuk dipindahkan menghadiri sidang. Lalu Keane menghampiri terapisnya kembali dan memberitahu bahwa mungkin Brandon tak sesuai dengan pemikirannya dan ia menemukan satu nama dari 282 agen penyusun profil, yaitu Anthony Hollis. Anthony dianggap tak layak bertugas setelah evaluasi kejiwaan. Lantas Keane dengan segera bergegas untuk mengintai keberadaan dari Anthony dan memberitahu kepada Satgas bahwa dirinya mungkin saja pelaku pembunuhan berantai itu. Lalu Cooper bertanya kepada Keane bagaimana ia bisa mendapatkan berkas medisnya. Keane memberitahu kepada Cooper bahwa dirinya berhasil mendapatkannya dari Reddington dan Cooper menegaskan jika Keane tak boleh bertindak serta hanya boleh mengikuti Anthony saja. Di saat Aram dan saksi yang saat itu sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mereka mendapati bahwa mesin mobil yang mereka gunakan mati dan tiba-tiba mereka dihampiri oleh pasukan bersenjata yang berniat untuk menculik saksi tersebut. Sementara itu, Keane mendapatkan informasi jika ternyata dugaan Keane benar. Di kediaman Anthony terdapat sekali banyak barang bukti yang menyebabkan Anthony menjadi tersangka bagi mereka. Lalu Keane memberikan kabar jika Anthony telah berhenti dan meminta kepada Ressler serta Samar untuk menelusuri daerah tersebut apabila ada pondok atau tempat persembunyian. Tetapi sayangnya Anthony berhasil menghampiri Keane terlebih dahulu dan mengajaknya jalan-jalan. Di tengah perjalanan, Keane memberikan perlawanan, namun ia tak bisa mengimbangi tenaga dari Anthony dan mereka berdua menghampiri sebuah pondok. Setelah tiba di sana, ia terkejut karena menemukan terapisnya yang merupakan dalang dari balik semua hal itu. Lalu Keane bertanya mengapa ia melakukan semua hal ini. Karena ia merupakan terapisnya. Terapisnya menegaskan jika dirinya lah yang mengajarkan semua itu kepada Anthony. Dan ia mengatakan bahwa dirinya lah juga yang membunuh pembunuh berantai. Serta berniat untuk merekrut Keane. Seperti dirinya merekrut Anthony, ia menjelaskan juga jika dirinya telah mengincar Keane sejak lama. Dr. Fulton mengatakan jika dirinya telah terobsesi dengan Keane sejak Keane menembak jaksa. Serta Keane merupakan seorang penyusun profil dan anak dari Raymond Reddington. Dr. Fulton lalu meminta kepada Keane untuk mengungkapkan jati dirinya. Dr. Fulton juga mengajak Keane menghampiri kediaman dari Susie Baker serta memperlihatkan pembunuh manusia pasir yang merupakan kasus pertama dari Keane. Dr. Fulton memberikan kesempatan kepadanya untuk membalaskan kematian dari Susie. Tetapi belum sempat Keane melakukannya, mereka tiba-tiba dihampiri oleh tim FBI. Namun Dr. Fulton ternyata berhasil melarikan diri. Anthony yang tak sempat melarikan diri mulai mencoba untuk menembak Brandon serta pembunuh dari Susie. Tetapi Keane ikut mengejar Dr. Fulton dan membiarkan Dr. Fulton untuk melarikan diri.
Kembali ke lokasi hitam, Kin mendapatkan kabar dari Aram jika saksi itu telah diculik. Kin tentu saja kecewa dengan hal itu. Lalu Kin menjelaskan jika itu bukan salah Aram dan mungkin saja 5 menit setelah penculikan tersebut, saksi itu telah tewas. Dan Aram menjanjikan kepada Kin bahwa ia takkan pernah berhenti hingga membuktikan bahwa Ian Garvey bersalah. Kemudian Kin dipanggil oleh Cooper yang memberikan kabar jika Dr. Fulton telah memberikan surat rekomendasi kepada jaksa dan Cooper memberikan selamat karena Kin akhirnya berhasil mendapatkan kembali lencananya. Lalu Dr. Fulton menjelaskan dan memberikan selamat kepada Kin karena telah mengikuti konseling dengan baik serta berhasil membuktikan jati dirinya. Di saat Kin mengantarkan Dr. Fulton keluar, ia memberitahu jika ayahnya mempunyai kenalan orang yang berkeahlian khusus yang mungkin bisa membantu Dr. Fulton. Dan Kin juga mengatakan mungkin suatu hari nanti ia bisa kembali kepadanya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Ian yang bertanya kemana saksinya dibawa pergi. Reddington menegaskan jika saksi itu tak akan bersaksi melawan Ian selama Reddington hidup dan FBI tak akan dapat menjangkaunya. Tetapi Ian juga khawatir kepada Kin karena Kin merupakan saksi kematian dari Singleton. Namun Reddington menegaskan jika Kin tak akan melawannya dan apabila Ian mengincar Kin, maka Reddington akan segera membunuh Ian. Lalu Reddington mendapat telepon dari Kin yang memberitahu bahwa Ian ternyata berhasil mendapatkan saksi itu. Serta Reddington menjanjikan kepada Kin bahwa dirinya akan segera menangkap Ian untuk Kin dan takkan pernah membiarkannya lolos. Episode 17 di season 5, scene dibuka oleh seorang pria botak yang menghampiri anaknya yang sedang fokus dengan tugasnya. Di saat pria botak itu pergi ke berangkas, ia tiba-tiba mendapat telepon dari Reddington yang menagih janjinya. Pria botak yang bernama Jerry itu mencoba untuk menenangkan Reddington karena ia telah memiliki apa yang Reddington inginkan, asalkan Ian tak mengetahui hal tersebut. Tapi belum sempat Jerry bertemu dengan Reddington, ia tiba-tiba ditembak mati oleh orang yang tak dikenal. Dan inilah Anna Gracia Duarte, blacklister nomor 25 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene bergerak kepada lokasi hitam. Di sana terdapat wrestler yang mencoba untuk menenangkan Aram terkait saksi yang berhasil diculik. Wrestler juga melihat cincin dan bertanya kapan Aram akan melamar Samar. Namun Aram menjelaskan bahwa itu hanyalah cincin biasa. Sementara itu Reddington dihampiri oleh Kin. Kin memberikan sebuah berkas mengenai Jerry Jawal yang merupakan seorang manajer pelabuhan dan merupakan rekan yang penting untuk di sindikat NAS. Reddington memberitahu kepada Kin bahwa Jerry baru saja terbunuh saat berbicara dengannya melalui telepon. Mereka berbicara mengenai kesepakatan untuk membawa daftar setiap pengiriman sindikat NAS. Di lokasi hitam, Kin menjelaskan seseorang yaitu Coogan Hoodnut yang diduga telah membunuh Jerry. Kin menjelaskan jika dengan menemukan berkas yang hendak Jawal berikan, maka mereka dapat menjatuhkan Ian. Saat ini Reddington menghampiri kafe. Di sana Reddington menawarkan banyak sekali uang untuk orang yang bisa memberinya informasi mengenai di mana Coogan Hoodnut berada. Di saat satu orang di sana ingin memberitahu demi uang tersebut, kelompok lainnya tak setuju dan mengancam untuk menembak cepu tersebut. Tetapi Reddington mendahuluinya dengan menembak semua anggota kelompok tersebut. Setelah mendapatkan informasi dari pria yang mengacungkan tangannya, lantas Reddington mulai menghampiri Coogan yang sedang bersembunyi di belakang kafe tersebut. Dan di saat Coogan melarikan diri, Dembe dengan sigap menangkapnya. Di rumah duka Jawal, istri Jawal mendapatkan SMS. Lalu ketika ia menghampiri yang meng-SMS-nya, ia diberitahu bahwa mereka telah melakukan hal yang benar karena Jawal merupakan pria yang kejam dan tindakan Jawal kepada anaknya tak bisa diterima. Di lokasi hitam, Kin menjelaskan kabar dari Reddington jika Coogan bukanlah orang yang membunuh Jerry. Lantas Cooper menyuruh wrestler untuk mencari informasi dari keluarga Jerry. Dan Aram yang berada di sana memberitahu kepada Kin bahwa dirinya juga punya kabar dari tim forensik mengenai penyergapan tersebut. Kin dan Samar yang telah menghampiri tim forensik mendapatkan petunjuk mengapa kendaraannya saat itu kehilangan daya dan dengan mudah disergap oleh Ian. Aram juga bertanya mengenai pendapat Kin jika dirinya ingin memberikan cincin kepada Samar dan wrestler mengatakan jika itu semua merupakan suatu lamaran. Sementara itu, seorang gadis muda yang baru saja pulang ke rumahnya bertemu dengan seorang pria yang tak suka dirinya baru pulang dan pria itu meminta kepada gadis muda tersebut untuk bersiap tidur dan dirinya akan menyusulnya. Saat ini, wrestler dan Samar telah mendatangi kediaman dari Jerry dan di sana mereka mengira gadis yang merupakan anak Jawal ternyata adalah istrinya karena dalam budayanya sah-sah saja menikmati gadis muda dan gadis muda itu memberitahukan jika dirinya sedang mengerjakan PR di saat Jerry sedang dibunuh.
Tetapi di saat Samar memberikan pertanyaan kepada istri Jerry, Samar mendapatkan jawaban jika istri Jerry menjawab itu dengan gugup dan jawaban yang cukup tak masuk akal. Kembali ke lokasi hitam, Ara mendapatkan informasi dari komputer Jewel. Di sana ia melihat bahwa Jewel telah terhubung dengan pernikahan anak di bawah umur dengan pria dewasa. Dan Ara mendapatkan kabar jika di sana terdapat malaikat pelindung yang membunuh suami dari pengantin muda itu demi membebaskan mereka. Di sana Samar juga bertanya apakah harus mereka melakukan hal ini? Karena itu semua tentang gadis muda yang menikahi pria dewasa. Namun Cooper menegaskan jika yang perlu mereka lakukan adalah menangkap pembunuhnya. Sementara itu, Kin memberitahu Reddington bahwa mungkin ia bisa mendapatkan daftar sindikat NAS, yang itu dengan cara menghampiri istri dari Jerry yang dibawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Reddington mulai menghampiri istri dari Jerry yang bernama Reva. Di sana Reddington memberitahu dampak dan terbunuhnya dari Jerry, sehingga membuat Reva memberitahu Reddington bahwa dirinya tak mengenalnya. Namun malaikat pelindung itu mempunyai protokol, yaitu dengan mencari gadis lain yang membutuhkan bantuan yang sama. Di lokasi hitam, Aram akhirnya berhasil mendapatkan sketsa wajah dari orang yang menculik saksi itu. Lalu Kin ternyata mengenal orang tersebut dan mengatakan jika Aram takkan mendapatkan orang itu apabila menelusuri Ian, karena orang tersebut adalah anak buah dari Reddington. Masih di lokasi yang sama, di sana Ressler menjelaskan informasi yang ia dapat dari Reddington, yaitu orang yang Reva rekomendasikan ternyata bernama Tara T. Burns. Dan jika Tara terhubung dengan malaikat pelindung itu, maka nyawa suaminya sedang dalam bahaya. Di satu sisi, Kin menghampiri Reddington dengan amarahnya terkait penculikan saksi dari tahanan FBI. Tetapi Reddington membela diri dan mencoba mengatakan jika dirinya tak mengkhianati siapapun, serta dirinya memang berhendak untuk mendapatkan koper itu terlebih dahulu. Sementara itu, Samar mulai menghampiri sekolah di mana Tara berada. Di sana ia meminta kepadanya untuk memberhentikannya. Dan sementara itu, Ressler juga sedang memberitahu suami dari Tara bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Namun suami dari Tara tak percaya dan Ressler menyadari Guardian Angel itu ternyata telah memasang bom dan menyuruh suami Tara untuk tiarap. Ketika Ressler mengejarnya, sayangnya ia tak dapat mengikuti keberadaannya. Namun ia mendapatkan petunjuk, yaitu sebuah sidik jari Guardian Angels yang berada pada jaket seorang pria. Kembali ke lokasi hitam, Cooper bertanya-tanya mengenai mengapa Reddington menculik saksi itu. Aram dan Kin menjelaskan jika mereka mempunyai petunjuk di mana meja berada. Ressler yang berada di sana mengatakan kepada Cooper jika blacklister mereka merupakan perempuan yang masih berusia 17 tahun yang bernama Anna Gracia Duerte dan berhasil mendapatkan lokasi di mana Anna berada. Lantas Ressler dan Samar mulai menghampiri kediaman dari Anna. Beruntungnya saat itu Samar berhasil menangkap Anna yang mencoba lari melalui atap. Anna yang telah tertangkap menjelaskan penderitaan yang dirinya alami, yang tak pernah dibela oleh orang tuanya ketika ia diperkosa saat berusia 13 tahun. Ia mendapatkan kebebasannya ketika dirinya membeli pisau seharga $10. Samar juga menjelaskan bahwa orang tuanya meninggal ketika ia berumur 9 tahun. Ia sempat mengalami depresi, tetapi beruntungnya saudaranya yang bernama Lana dan Anna yang sempat mengalami pernikahan dini juga. Namun Samar tak sempat membantunya sehingga kini Samar bertekad ingin membantu Anna. Sementara itu di malam hari, Kin menghampiri hangar yang berkemungkinan membawa Tony. Di sana ia mendapatkan sambutan hangat dari pegawai di sana. Namun ternyata yang sebenarnya terjadi adalah Kin dijebak oleh anak buah dari Ian. Beruntungnya saat itu Dembe berhasil menyelamatkan Kin terlebih dahulu dan membawanya melarikan diri. Di lokasi hitam, Sama dan Ressler memberi pembelaannya kepada Anna, tetapi Gerald bersikukuh bahwa yang telah Anna lakukan adalah suatu kesalahan, yaitu membunuh dan terus membunuh. Samar meminta kepada Gerald untuk memberi keringanan kepada Anna yang masih di bawah umur, serta perbuatan Anna yang membela dirinya sendiri sebagai kaum wanita yang dipaksa untuk menikah muda. Di satu sisi, Kin yang berhasil diselamatkan Dembe berada di rumah Reddington. Di sana Reddington mengatakan jika dirinya berhutang maaf karena sempat mengancam Ian agar tak mendekati Kin, dan hal itu membuat Reddington memberitahu Ian betapa pentingnya Kin dalam hidupnya. Kembali ke lokasi hitam, di sana Samar memberi kabar baik kepada Anna jika Anna harus mengakui setiap kesalahannya karena ia akan dituntut atas dasar kejahatan remaja, sehingga membuat Anna hanya memasuki penjara anak-anak, bukan penjara dewasa, dan Anna bisa bebas dalam usia 21 tahun. Anna bertanya mengapa mereka melakukan hal itu. Samar menjawabnya dengan mengatakan jika karena hingga saat ini tak ada orang yang menganggapnya sebagai anak-anak. Lantas Anna menangis terharu mendengar hal itu. Kin juga bertanya mengenai daftar
milik Jerry yang Anna amankan. Anna memberitahu kepada Ken jika daftar itu telah ia buang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Ken mengajak Dembe dan Reddington untuk bergotong royong mencari daftar tersebut di dalam tumpukan sampah. Reddington menjelaskan Ian tak takut dengan sanksi hukum, tetapi mungkin Ian takut kehilangan kekuasaan. Sehingga buku itu berkemungkinan besar bisa membantu Reddington untuk merebut kekuasaan dari Ian. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Aram yang memberanikan diri untuk memberikan cincin neneknya kepada Samar. Dan Samar ternyata langsung memakainya dengan sangat amat bahagia. Sementara itu Reddington menelpon Ian dan mengatakan jika giliran Ian telah usai dan sekarang merupakan giliran dirinya. Ian menanggapinya dengan berkata bahwa dirinya masih mempunyai apa yang sedang Reddington cari. Namun Reddington menegaskan bahwa bukan Reddington saja yang kehilangan sesuatu yang berharga itu. Dan episode 16 serta 17 di season 5 ini berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari The Blacklist di episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.